Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Informatika untuk Masyarakat. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir dari kegiatan yang sudah kami buat. Kegiatan yang kami buat sendiri adalah webinar pelatihan membuat website dengan menggunakan WordPress dari pemula hingga publikasi. Untuk persiapannya sendiri kami lakukan dari bulan Februari sampai bulan Juni, dan untuk pelaksanaannya sendiri pada tanggal 1 Juni 2024. Di sini ada untuk nama-nama anggota kelompok. Untuk ketuanya sendiri ada Iqbal, dan anggota ada Farah, Nurul, saya sendiri, ada Ferry, dan juga ada Goya. Ini untuk halaman pengesahan proposalnya. Kemudian ada daftar tim. Di sini ketua pelaksanaannya adalah Muhammad Iqbal Ar-Rasyid. Kemudian anggota 1 ada Farah, tugasnya itu dokumentasi kegiatan dan juga host. Kemudian ada saya sendiri, Nurul, tugasnya sebagai host dan pembawa acara. Kemudian ada Ferry, tugasnya sebagai instruktur pemateri. Dan anggota keempat, Gloria, tugasnya sebagai pembimbing peserta. Kemudian di sini ada daftar isi, ada daftar gambar, daftar tabel, dan abstrak. Kemudian kita masuk pada bab 1 yang akan dijelaskan oleh Ferry. Terima kasih. Di sini untuk bab 1 yaitu latar belakang. Yang pertama, profil masyarakat sasar. Di sini untuk masyarakat sasar kita adalah para remaja dan juga dewasa, di mana mereka adalah generasi muda yang paham mengenai teknologi dan juga terbiasa dalam penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, dan juga memiliki keingintahuan terhadap hal-hal baru, termasuk dalam pembuatan website ini. Di sini terlihat ada diagram di mana untuk frekuensi dari umur peserta, di mana 63% adalah remaja dan juga 37% adalah dewasa. Di mana kita beranggapan bahwa remaja di sini adalah mereka yang memiliki usia 11 sampai 17 tahun, dan juga dewasa adalah mereka yang memiliki usia di range 18 sampai 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang tertarik mencari pengalaman ataupun untuk menambah skill mereka dalam pembuatan website. Di sini untuk gambar 2 terlihat bahwa ini adalah alasan-alasan kenapa mereka ingin mengikuti pelatihan ini. Lalu yang kedua, yang B, adalah permasalahan. Dalam era digital saat ini, penggunaan website telah menjadi kebutuhan mendasar bagi pribadi kita masing-masing, ataupun untuk keperluan profesional. Dengan demikian, masih ada orang-orang di sekitar kita yang belum memahami pentingnya memiliki dan juga memanfaatkan sebuah website. Nah, dari permasalahan ini, kita melihat bahwa sebenarnya proses pembuatan website telah menjadi semakin mudah dengan adanya berbagai macam platform. Salah satunya adalah WordPress ini. Dan kurangnya pengetahuan tentang cara menggunakan WordPress secara efektif mengakibatkan banyak orang ragu untuk mencoba membuat website sendiri. Mereka seringkali beranggapan bahwa pembuatan sebuah website itu memerlukan skill khusus seperti coding dan juga hal-hal lain yang tentunya sangat sulit untuk sebagian orang. Nah, oleh karena itu kita mengambil isu ini untuk menjadi bagian dari tujuan kami untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui webinar pelatihan membuat WordPress. Lalu selanjutnya untuk bagian C, yaitu potensi atau peluang pemberdayaan masyarakat sasar. Dengan adanya kemampuan pembuatan website ini, masyarakat diharapkan dapat membangun platform sendiri untuk keperluan ataupun kebutuhan mereka masing-masing, seperti kebutuhan portfolio ataupun usaha mereka. Lalu untuk pemberdayaan melalui keterampilan digital ini tidak hanya membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih
kompetitif, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas dalam penyebaran informasi pendidikan yang bermanfaat. Selanjutnya, bab 2 bisa dijelaskan oleh Mas Iqbal, silakan. Terima kasih Mas Ferry. Untuk bab 2 di sini kita ada solusi dan luaran. Solusi yang kita tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra yang telah disampaikan pada Mas Ferry sebelumnya adalah webinar pelatihan pembuatan website menggunakan WordPress. Webinar ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi hambatan tersebut, tapi juga untuk membuka peluang yang lebih luas untuk peserta. Di bawah ini tampilan website yang kita bangun bersama-sama pada pelatihan WordPress tersebut. Ini adalah sebuah portofolio website yang kita bangun. Lalu untuk lebih jelasnya bisa dilihat melalui website perindka.cloud. Lalu di sini kita membuat tabel yang merangkum solusi yang ditawarkan, target keluaran yang diharapkan, dan indikator capaian yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan webinar. Untuk solusi pertama, pelatihan membuat website dengan WordPress. Target luarannya peningkatan keterampilan digital untuk peserta, lalu indikator capaiannya peserta berhasil membuat website sendiri. Lalu yang kedua, kita membuat sesi interaktif dan praktik langsung. Target luarannya pemahaman mendalam tentang manajemen konten digital dan problem solving. Lalu indikator capaiannya tingkat kepuasan peserta terhadap materi pelatihan. Yang ketiga, solusi ketiga, akses ke sumber daya pembelajaran tambahan. Dengan target luaran, kemampuan untuk belajar mandiri dan mengembangkan keterampilan lebih lanjut. Di sini indikator capaiannya materi pembelajaran pasca webinar, yaitu video rekaman yang kita upload di YouTube. Selanjutnya di sini luaran lainnya, yaitu kita melakukan foto bersama, lalu ada pamflet yang kita gunakan sebagai alat sosialisasi untuk menarik peserta webinar. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh Mbak Farhanisha. Baik, suaranya ini ya, lancar ya? Lancar. Baik, untuk bab 3 di sini ada pembahasan terkait hasil kegiatan dari kelompok kami. Yang pertama ada statistik feedback kegiatan. Jadi untuk status kehadirannya, dominan pesertanya atau sebanyak 83% peserta itu hadir saat live session, sisanya 16% menonton rekaman live session, dan untuk 1%-nya tidak aktif mengisi presensi ini. Kemudian untuk cara pengajar menyampaikan materi pelatihan pada sesi, di sini dominan pesertanya atau sekitar 48% peserta memberikan penilaian bahwa penyampaian materinya mudah dipahami. Kemudian 27% peserta memberikan penilaian penyampaian materi cukup dipahami, dan 23% peserta menilai bahwa penyampaian materi sangat mudah dipahami. Jadi ini artinya bahwa webinar yang dilakukan oleh kelompok kami cukup memuaskan untuk pesertanya. Selanjutnya ada pemahaman pengajar dalam menyampaikan materi pelatihan pada sesi ini. Dominan dari peserta atau sekitar 53% dari peserta merasakan bahwa pengajar ini sangat memahami materi. Kemudian 39% peserta merasa bahwa pengajar memahami materi. Lalu 6% peserta merasa bahwa pengajar cukup memahami materi. Jadi bisa diartikan bahwa para peserta ini sangat senang terkait materi yang kami sampaikan. Selanjutnya, untuk konten materi pelatihan pada sesi ini, dominan pesertanya atau sebanyak 58% peserta merasa bahwa konten materi yang dibawakan itu lengkap. Lalu 25% peserta memberikan penilaian konten materi sangat lengkap.
dan 16% peserta memberikan penilaian konten materi cukup lengkap. Dari hasil ini bisa diartikan bahwa konten materi pelatihan pada webinar kami belum sangat memuaskan peserta. Selanjutnya, untuk kategori seberapa relevan materi pada sesi ini, dominan peserta atau sebanyak 72% peserta merasa sangat relevan pada materi yang kami sampaikan. Kemudian 27% peserta memberikan penilaian netral. Hasil ini mengartikan bahwa acara kami sesuai dengan tujuan kami, karena sebanyak 72% peserta sangat menyukai acara pelatihan yang telah kami lakukan. Selanjutnya, kami juga mengumpulkan dan mengolah saran dan masukan dari peserta, dan hasilnya itu kami menemukan bahwa peserta ingin lebih sering untuk kami membuat acara seperti ini. Lalu ada saran lain yang kami dapatkan dari peserta. Peserta ini tertarik akan adanya pelatihan seperti pelatihan coding, pelatihan website, pelatihan desain UI UX, ataupun sharing session. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Glory. Yang keempat yaitu ada bab 4 realisasi biaya dan pelaksanaan yang kegiatan. Pertama ada anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama yang kami gunakan yaitu pembelian paket akun pribadi, akun Zoom Pro selama 1 hari dengan sumber dana pribadi. Besaran dana yang kami keluarkan yaitu 18.000. Yang kedua ada jenis pengeluaran pembelian web hosting dan domain selama 1 tahun. Sumber dana yang kami pakai yaitu dana pribadi dengan besaran dana sebesar Rp478.321. Dengan jumlah total jenis pengeluaran kami yaitu 496.321 dan dengan berasal dari sumber dana pribadi kami. Yang kedua ada jadwal kegiatan. Yang pertama ada persiapan menyusun materi pelatihan, kurang lebih kami siapkan dari minggu pertama sampai minggu keempat pada bulan April. Ada pembelian bahan baku yang kami kira-kirain kurang lebih di minggu pertama bulan Mei. Selanjutnya ada menyiapkan webinar juga pada minggu pertama bulan Mei. Ada melakukan uji coba teknis di minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan kami pada saat minggu ketiga di bulan Mei, presentasi, demonstrasi, dan praktik juga pada minggu ketiga di bulan Mei. Yang ketiga yaitu pasca kegiatan. Dan pada penyusunan laporan akhir pada minggu pertama di bulan Juni. Selanjutnya ada lampiran evidence dari webinar pembuatan website dengan WordPress yang kami buat, yaitu ini merupakan hasil kegiatan kami. Selanjutnya ada lampiran evidence pada saat teman saya memberikan materi tentang WordPress. Lanjut. Lalu ada pun bukti pembayaran pada saat kami membeli Zoom Pro selama 1 hari. Dan ini merupakan pada saat kami membeli premium web hosting selama 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu materi pelatihan dan rekaman saat sesi praktik. Kami sudah cantumkan pada link PDF yang tertera. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke.